فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. وفي الرواية: لا يناله إلا أفضلهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya menggantikan Ustaz Tengku Azhar yang mana beliau berhalangan pada malam hari ini. Maka Anas tadi siang menghubungi saya untuk bisa menggantikan beliau. Tidak ada rotan maka akar pun jadi. Daripada kosong maka harus diisi. Kebetulan saya dengan Ustaz Tengku ini sama-sama satu kampung, sama-sama berasal dari pondok yang sama. Kita berasal di pondok pesantren Al-Furqon di Aceh. Saya kakak kelasnya, sedangkan Ustaz Tengku adalah adik kelas. Tapi kata orang saya lebih muda daripada Ustaz Tengku. Ustaz Tengku kayaknya sudah tua ya. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama hidup, sama-sama pergi ke Jawa, tapi berbeda kegiatan dan aktivitasnya. Saya 20 tahun di dalam pondok pesantren menggembleng para santri menjadi mujahid. Tidak kemana-mana, tidak berdakwah kemana-mana, karena fokus amanah mengurus santri. Jadi saya tekun untuk mengurus santri selama 20 tahun. Akhirnya dari ribuan para santri jadilah para mujahid-mujahid yang cukup dikenal. Sedangkan Ustaz Tengku datang dari Aceh ke Jawa, langsung sudah beraktivitas dakwah di luar. Maka ketika takmir atau Anas, Ustaz Tengku berhalangan dimanapun, biasanya mencari penggantinya saya. Gak tahu nih, kenapa kok saya, kok gak ada yang lain. Saya sengaja gak jawab WA-nya biar harapan saya biar mendapat pengganti lain gitu loh. Saya tunggu 3 jam, di WA lagi, Ustaz bagaimana? Loh, apa nggak ada yang lain toh? Nah, gimana bisa bang? Ala kulli hal, saya insyaallah saya lanjutkan dengan tema yang pernah kita bahas, yaitu tentang resolusi jihad. Karena kalau kita melihat sekarang yang sedang santer dan sedang viral di Indonesia bukan resolusi jihad, tapi yang paling terkenal dan paling viral adalah
revolusi akhlak yang digayungkan dan diviralkan dan disiarkan oleh salah satu tokoh di Indonesia yang sudah sama-sama kita paham. Alhamdulillah, saya dengan Ustadz Habib Rizik ini dulu saya pernah ke rumah beliau, pernah bersilaturahim cukup lama juga ya, sekitar 2 atau 3 kali bersama tokoh-tokoh Islam lainnya. Kebetulan setiap ke Jakarta biasanya menyelesaikan hajat kita ke rumah beliau. Ala kulli hal, siapapun hari ini yang berjuang untuk menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, itu kita harus dukung. Dalam ormas apapun, tokoh siapapun, kalau membantu Islam, menegakkan Islam, memberantas kezaliman, kita sama-sama mendukung. Apalagi beliau ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW dengan silsilah yang begitu ketat, sudah dikrosek oleh berbagai macam para ulama, memberikan tazkiyah bahwa beliau memang benar-benar punya jalur keturunan dari Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi kalau tazkiyah, rekomendasi dari Ustadz Abdul Somad bahwa beliau ini adalah harus kita bela dan harus kita tolong dimanapun beliau berada. Kalau setidaknya dengan doa yang kita punya, kita doakan agar Allah menjaganya, hafizahullah, menjaganya dari berbagai macam cengkrama, propaganda yang hari ini sedang dituju kepada beliau. Antum bisa bayangkan, memang hari ini siapapun yang kuat, viral, berkata benar, itu menjadi incaran. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, afdalul jihad kalimatul haqqi 'inda sultanil ja'ir. Jihad yang paling utama adalah ketika seseorang berkata benar di depan para penguasa yang jair, yang zalim. Karena resikonya ada. Resiko berkata benar di depan para penguasa itu ada resikonya. Siapapun pasti dia akan 3 kata Allah, liyusbituka au liyaqtuluka au yukhrijuka. Semua pemimpin durjana, pemimpin zalim dari sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim melawan Namrud, sejak Nabi Musa melawan Fir'aun, itu rata-rata semua pemimpin zalim sanksinya 3, memberikan ke para juru dakwah. Liyusbituka, apa tuh liyusbituka? Mempenjarakan kamu. Padahal orang mukmin kalau di penjara itu kayak pengantin baru, Pak. Kok bisa ya? Kata ini yang berkata seorang ustadz yang luar biasa, Ustadz Ukhlas atau Ustadz Ali Gufron. Saya bolak-balik juga pernah berkunjung ke beliau dan minta nasihat ketika 20 hari sebelum dieksekusi. Saya bermain ke Nusa Kambangan, bersilaturahim dan minta nasihat. Beliau ini salah satu tokoh yang ketika itu orang menuduh dengan peristiwa bom Bali. Jadi bom Bali, beliau adalah yang dituduhkan. Ala kulli hal ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berjihad dengan kata-kata, berjihad dengan lisan, berjihad dengan apapun yang sebagaimana Rasulullah sabdakan adalah sebuah kewajiban kita hari ini, semampu kita. Maka Rasulullah katakan, jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum wa aidiyakum. Jihadlah, perangilah orang-orang musyrik itu dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan lisan-lisanmu, bahkan dengan tangan-tanganmu. Tidak ada kata diam. Yang kedua, orang kafir itu pasti memberikan perangkap. Tadi saya lari ke Ustaz Bukhlas dulu. Kenapa kata beliau? Beliau mengatakan kenapa penjara itu adalah malam pertama. Karena kalau orang di penjara, dia bisa khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kesendiriannya membuat rasa puas berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru kehilangan seorang ustadz yang luar biasa, Ustadz Allah yarham, Ustadz Soaimin. Tidak banyak orang mengenalnya, sebagaimana sebuah sabda Nabi Muhammad SAW dan diungkap oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini sabda Nabi, ada yang mengatakan ini adalah ungkapan para sahabat tentang Uwais Al-Qarni, sosok yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal oleh penghuni langit. Maka seseorang itu mengatakan huwa ma'ruf fil ardi wa ma'lum fis sama. Uwais Al-Qarni ini sosok yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di penghuni langit. Ma'lum wa majhul fil ardi wa ma'lum fis sama. Tidak dikenal di bumi tapi dikenal di penghuni langit. Nah, Ustaz Allah yarham Soaimin ini tidak dikenal oleh publik, tidak dikenal di YouTube. Cari di YouTube nggak ada. Tapi begitu banyak para pentakziahnya, begitu banyak orang yang mendoakannya. Di masa-masa pandemi, di masa-masa banyak larangan, di masa-masa banyak terbatasan, orang begitu antusias menghadiri dan menyolatkannya. Padahal salah satu hadis, seorang mayit disolatkan 100 orang saja, maka pasti di salah satu doanya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan menjadi orang yang soleh. Maka antum berdoalah, mudah-mudahan antum ketika wafat didoakan dan disolatkan satu kampung, minimal satu kampung lah. Kalau tidak ya satu masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa yang sholat ada 100 orang nggak Pak? Kalau kurang ya bawa ke Pondok Nguruki biar ada 100 orang. Itu salah satu trik bisa menjadi wasiat, sebagaimana wasiatnya pemilik dapur Solo. Beliau ketika meninggal, tips wasiatnya apa? Minta disolatkan di pondok pesantren Al Mukmin. Pondok pesantren kan santrinya 1.500, selesai. Satu orang yang mendoakan diterima. Rasulullah tadi menjanjikan 100 orang yang mendoakan, salah satu di antara mereka pasti ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sekarang nulis wasiat. Kalau saya nanti meninggal, mohon dibawakan di pondok yang jumlah santrinya di atas 100. Itu wasiat yang baik ya. Orang yang besar-besar aja begitu nasihatnya. Yang kedua, orang kafir itu akan memburu kita kalau sudah mempenjarakan kita. Kenapa tadi saya bilang nikmat penjara itu? Karena kita tidak sibuk dengan urusan dunia. Kita sudah terbebas dari urusan dakwah, kita sudah terbebas dari urusan jihad, kita sudah terbebas dari urusan amar ma'ruf nahi munkar, kita sudah terbebas dari urusan keluarga. Kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat para ulama, semua karya dihasilkan di penjara. Ulama kita di Indonesia, Profesor Hamka menulis tafsir Al-Azhar komplit 30 juz. Terbatasnya alat, terbatasnya literasi, mampu menuntaskan tafsir 30 juz di dalam penjara dalam waktu 4 tahun. Sayyid Qutb rahimahullah di Mesir dihukum gantung oleh Raja Mesir, Presiden Mesir. Ketika di penjara berhasil menuntaskan sebuah tafsir fi dilali surat at-taubah, fi dilali Quran 30 juz komplit, berjilid-jilid. Keterbatasan alat, keterbatasan literasi, tapi mampu menulis 30 juz. Rata-rata para ulama kalau di penjara menghasilkan sebuah karya. Nah, termasuk nanti karyanya resolusi jihad, proklamatornya adalah Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari ketika beliau di penjara juga. Karena samanya para kiai, para ulama itu mesti pernah mencicipi penjara. Kalau ngaku ulama, ngaku kiai belum penjara, ya itu makomnya berbeda itu. Makomnya masih kroco berarti. Makomnya ulama itu pasti harus penjara. Sebagaimana nabi-nabi juga pernah di penjara. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Terus lius bituka sebelum kita masuk ke inti nanti. Orang kafir itu akan memburu kita untuk apa?
Liyuthbituka aw liyaqtuluka, membunuh kita. Targetnya membunuh kita dengan cara berbagai macam cara. Bisa jadi dengan cara terang-terangan, bisa jadi dengan cara halus. Seorang komandan Chechnya, kita perlu tahu komandan Chechnya dulu di zaman tahun 2000-an, paling kenal dan paling santer adalah Komandan Khattab. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan beliau di medan perang. Kalau sudah maju ke medan perang, semua musuh takut sama Khattab. Akhirnya musuh pakai cara halus. Ada seorang pengkhianat dikirimkan sebuah surat. Ternyata suratnya itu sudah berisi racun. Dipegang dan dibaca oleh Khattab. Lalu setelah membaca lalu meninggal dunia. Jadi kalau hari ini, wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa menjustifikasi, tapi kita perlu kehati-hatian. Para musuh-musuh sedang mengincar para tokoh-tokoh hebat, para tokoh-tokoh vokal untuk dihabisi dengan cara halus. Bisa jadi, ini baru analisis saya, bisa jadi, bisa salah, bisa benar. Karena saya melihat kacamata Chechnya, Khattab itu tidak bisa dibunuh dengan tembak, dengan pertempuran, tapi dibunuhnya dengan sebuah racun. Hari ini gampang sekali kalau musuh itu membuat racun, karena ada virus. Ada virus yang sudah sama-sama maklum orang semuanya. Virus corona. Seseorang yang terjangkiti virus corona disuruh mempertemukan oleh seseorang, diskusi dan berdebat dan berjabat tangan. Apa akhirnya? Ketika imunnya lemah, sang tokoh akan jatuh drop, tidak bisa bangun kembali. Allahu a'lam bishawab. Salah satu penulis hebat handal, alumni Nguruki, penulis yang lagi viral, Banjir Darah, Allah yarham, Ustadz Anaf Afifi, 4 hari yang kemarin sudah meninggal dunia, kena virus COVID-19. Padahal beliau bilang dalam grup itu, dalam grup WA itu kita masih koordinasi dan dialog dan biasa komunikasi, dan beliau bilang saya tidak pernah kemana-mana, tapi saya kok tiba-tiba kena. Ketika di swab hasil positif, dan tiba-tiba drop dan langsung tidak lama di rumah sakit langsung meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi, ini baru bisa jadi analisa saya. Namanya musuh, liyathbituka aw liyaqtuluka, bisa jadi mereka mengincar para tokoh-tokoh hebat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau ada orang asing yang hendak bertemu dengan ustadz vokal, ustadz hebat kita tanya dulu orang ini sehat apa tidak sehat, atau dipakai prokes, protokol kesehatan. Misalkan seseorang mau bertemu dengan kepala negara atau bupati lah, salah satu contohnya saya pernah ketemu dengan bupati dulu, itu harus ya cuci tangan dulu, ditermekan dulu, dicek dulu semuanya. Kalau betul-betul sehat baru dipertemukan. Nah, kenapa kita nggak berlakukan kepada ustadz-ustadz kita? Ketika ada seseorang yang hendak konsultasi, diskusi yang kita tidak kenal, yang kenal aja kalau bisa juga ya waspada ya, karena ada juga virus ini orang apa? Dia kena tapi imunnya kuat, tapi bisa menulari. Allahu a'lam bishawab. Itu baru analisa saya ya. Karena saya lihat kok tokoh-tokoh hebat hari ini habis semuanya. Kita belum berperang sudah habis dulu ini. Sudah banyak yang Allah yarham syahid semuanya. Walaupun virus corona ini ulama semua sepakat ini adalah ta'un, seperti ta'un. Maka konsekuensinya hukum yang dihukumkan adalah orang yang meninggal karena virus corona dikategorikan adalah syahidul akhirah. Karena dalam Islam itu syahid ada 3. Ada syahid dunia, ada syahidul akhirah, ada syahid dunia wal akhirah. Yang paling hebat yang mana? Yang 3, syahidud dunia wa syahidul akhirah. Kalau syahidud dunia, dia dihukumi menjadi orang yang syahid, tapi tetap diberlakukan hal yang sama. Dia dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Ada juga orang yang syahidul akhirah. Di dunia dia dihukumi seperti biasa, digelarnya dapat syahid ya, seperti orang yang tenggelam, orang yang kena penyakit sakit perut,
orang yang kena taun, maka Rasul mengatakan at-taun rahmatun lil mu'minin. Penyakit taun adalah rahmat. Kenapa rahmat? Karena orang itu katanya tidak mengalami sakaratul maut yang sangat mengerikan. Padahal penyakit taun, penyakit corona katanya kalau orang sudah parah itu kayak orang mau tenggelam. Antum nggak bisa renang, kayak mau tenggelam katanya. Susah bernapas. Akhirnya meninggal dunia. Wallahu a'lam. Maka para ulama sepakat, ulama Saudi mengatakan at-taun corona kat-taun. Corona itu seperti taun. Maka dikategorikan orang yang syahid. Syahidul akhirah kama nahsabuhu. Gelarnya syahid sebagaimana kita saksikan menjadi saksi bahwa beliau betul-betul sakit corona. Dan yang paling hebat adalah yang syahid di dunia dan syahid di akhirah. Di dunia tidak bisa dihukumi dengan dimandikan, tidak bisa dikafankan, tapi dikuburkan dengan baju yang dia pakai, dengan jasad dan dengan darahnya. Itu namanya mujahid fisabilillah. Dan yang ketiga, musuh itu untuk menghabisi dengan cara kata Allah liyukhrijuka, mengusir kamu. Zaman sekarang namanya deportasi, dibuang. Kamu dibuang ke suatu tempat, diasingkan dari satu negara ke negara lain. Bahkan hari ini tempat base camp penjara dunia itu di mana? Di Guantanamo. Di Guantanamo lah semua para mujahidin dunia dibuang ke situ. Padahal kita melihat videonya, itu mereka untuk bangun itu susah. Tangan diborgol, kaki diborgol, mata ditutup. Bagaimana mereka akan sholat? Mereka sholat dengan bahasa isyarat. Bagaimana mereka akan dikirim dalam keheningan, dalam lisannya. Tapi itu semuanya, kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, mereka punya 3 cara ini pun itu tidak mempan oleh kaum muslimin kan mukminin. Kenapa? Ketika mereka mengasingkan, itu kesenangan bagi orang mukmin. Bisa sholat tahajud berrakaat-rakaat, berjam-jam. Sungguh asik setiap hari bertasbih, tidak pernah melihat maksiat. Khalwat. Kalau mereka membunuh, itu yang ditunggu-tunggu. Kalau dibunuh sama orang kafir, otomatis sudah syahid, tidak akan pernah ketemu nanti di akhiratnya. Sang pembunuhnya dan sang yang dibunuhnya berbeda tempat. Yang dibunuhnya berada di surga, yang membunuhnya berada di neraka. Kalau yang membunuh kaum muslimin, maka yang pembunuhnya berada di surga dan yang dibunuhnya berada di neraka. Ketika perang misalnya, perang Badar dan sebagainya. Auliya khruj, kalau kita dideportasi, kata Ibnu Taimiyah, menjadi apa? Rihlah. Rihlah itu bahasa sekarang apa? Touring, apa touring? Piknik. Wah, enak. Antum dibawa pakai pesawat, padahal seumur hidup belum pernah naik pesawat. Gratis naik pesawat. Terus apa? Dibawa pakai helikopter, seumur hidup belum pernah naik helikopter. Masya Allah. Maka kata beliau, mau diapakan saya? Silahkan. Dibunuh silahkan, diasingkan silahkan. Wallahu a'lam. Sungguh luar biasa. Baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita karena memasuki resolusi jihad yang keempat, hari ini kita akan membahas isi suratnya. Isi surat yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Dulu yang memproklamatori adalah memang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan para ulama. Karena bukan hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja, tapi didukung oleh para ulama-ulama yang lain. Tapi tokoh sentralnya adalah Hasyim Al-Asy'ari. Tentang jihad fisabilillah. Ini masih teks asli ya, karena ejaannya masih ada D-nya. Jadi kalau orang dulu ejaannya masih ya ada O, ada E-nya. Contoh ini Nahdlatul. Ada E-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, indikator orang itu tawadhu, indikator orang itu berilmu. Setiap nulis apapun dilalui dengan bismillah. Jadi kalau
presiden misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wah indikator tawaduk juga ini. Bismillah. Tapi ini bukti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yabda bi qiraatil basmalah, fahuwa abtar." Barang siapa yang segala aktivitasnya tidak dibacakan dengan basmalah, maka abtar. Pahalanya tidak sampai ke langit, terputus. Artinya Allah berlepas diri dari aktivitas yang dia kerjakan. Tapi kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah bersamanya yang akan menyelesaikan segala perkaranya. Kalau tanpa Bismillah, Allah lepas tangan, maka bari. Bahasanya bari, saya lepas tangan. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan bersama kita. Maka antum kalau mau nikah ya Bismillah dulu toh. Apa langsung-langsungan? Bismillah dulu kata KUA. Pak Bangun masih ingat nggak? Lupa ya. Udah 26 tahun yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi rapat besar wakil-wakil daerah konsul. Karena Syekh Hasyim Al-Asy'ari langsung memanggil para pimpinan para kiai se-Jawa dan se-Madura. Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura. Antum bisa bayangkan, itu dulu manggilnya pakai apa itu? Kalau sekarang kan mudah cepat, pakai WA, kumpul semua orang. Bener gak? Orang meninggal satu di WA, sekali klik 1 juta orang bisa tahu. Orang dulu pakai apa ini kira-kira? Pakai kurir. Ada yang mengatakan ini pakai kurir, ada yang mengatakan pakai telepon. Tapi jangan bayangkan, yang punya dulu hanya orang-orang tertentu. Kurir, kirim semua kurir. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 di Surabaya. Ejekannya pakai ja, Surabaya. Mendengar. Jadi tidak langsung. Ini kayak surat pernyataan ya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa dan Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama. Coba kita lihat ulama aja tulisannya OE. Yang paling ujung biasanya agama, itu. Kalau dulu enggak, yang diutamakan apa? Agama. Negara baru terakhir. Agama, kita beragama tanpa negara pun gak ada masalah. Tapi kalau negara tanpa agama, ini bahaya. Komunis. Maka orang dulu tuh agama di atas segala-galanya, walaupun tanpa negara. Kita bisa hidup beragama tanpa negara, tapi tidak bisa banyak menjalankan syariat Islam. Tapi kalau orang bernegara tanpa agama, ini juga masalah. Namanya komunis. Maka kepentingan agama didepankan, diprioritaskan. Orang dulu itu begitu wataknya. Tidak ada negara didepankan. Orang dulu nasionalismenya bagaimana coba bayangkan. Tetap agama di atas segala-galanya. Sampai ada hadis palsunya apa? Hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Ada lagunya itu. Walaupun setelah saya cek, itu ternyata bukan hadis ya. Hadis palsu. Karena tidak ada Nabi pernah mengatakan begitu. Tapi itu ungkapan para ulama di zaman itu. Itu bilang aja ulama, bukan hadis Nabi ya. Kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut apa? Hukum agama Islam. Nahdlatul Ulama yang paling eksis untuk tegaknya syariat Islam sebenarnya. Tapi kenapa gaung itu mulai hilang? Malah muncul syariat Islam itu oleh ormas-ormas kecil. Dulu adalah ormas Majelis Mujahidin. Tidak sebanyak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena kan di Indonesia ini ormas yang paling besar hanya 2 ormas ini.
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini yang biasanya memayoritaskan, karena dari Sabang sampai Merauke mereka punya cabangnya. Menegakkan menurut hukum agama Islam. Jadi barometernya adalah Islam, sesuai dengan sabda Nabi, Ra'sul amri al-Islam. Segala urusan itu standarnya adalah Islam. Kalau tidak sesuai dengan Islam, buang. Atau tunda dulu. Karena Nabi berkata begitu. Tanpa Islam jangan. Karena kita sudah berikrar. Ikrar setiap pagi kita bacakan, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu ikrar. Apa artinya? Aku rela bahwa Allah Rabbku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Maka di sini ada kalimatnya apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Islam sebagai din. Din itu apa? Din itu adalah aturan hidup. Maka kalau kita lihat di komus bahasa Arab, dinun itu adalah nidhamul hayah, tatanan kehidupan. Jadi berdasarkan Islam, tanpa Islam nggak boleh. Termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Maka beliau langsung mengeluarkan ada 2 fatwa, fardu ain, fardul kifayah. Ulama ini luar biasa, karismatiknya luar biasa. Antum kalau baca biografinya, beliau ini jago bela diri ternyata. Jago bela diri, jago bahasa Belanda, jago bahasa Jepang, jago bahasa Arab, ya sudah otomatis karena karyanya semua berbahasa Arab. Bahwa di Indonesia warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Hasil sensus mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia 80%. Sekarang nggak tahu berapa ya. Kalau dulu sekitar 5 tahun yang lalu, Islam masih menjadi agama pemeluk terbesar di Indonesia, menjadi pemeluk terbesar agama Islam. Karena hampir semuanya orang beragama Islam, kecuali sebagian kecil yang beragama di luar Islam. Walaupun agamanya Islamnya berbeda-beda kualitasnya. Ada yang KTP, ada yang apa? Yang militan. KTP sama militan mana lebih hebat? Coba tebak, mana yang lebih hebat? Militan apa KTP? Dua-duanya hebat, Pak. Kalau sudah punya KTP Islam bisa masuk Saudi, bisa umroh. Karena apa? Agamanya Islam. Kalau dia presiden, misalkan Donald Trump, walaupun Donald Trump sudah hilang, sudah kalah, digantikan siapa? Walaupun belum resmi, Joe Biden, sama-sama Yahudi ya. Dia presiden, nggak bisa masuk Mekah, nggak bisa masuk Masjidil Haram. Orang yang bisa masuk Masjidil Haram itu syaratnya apa? Muslim, walaupun dia hanya sebagai cleaning service. Artinya mulia mana? Presiden apa cleaning service? Cleaning service. Yang mulianya bukan pekerjaannya, yang mulianya apalah? Islamnya, agamanya. Bilal bin Rabah menjadi angkat derajatnya karena beragama Islam. Budak menjadi terangkat karena Islam. Wanita terangkat karena Islam. Indonesia juga terangkat karena Islam. Indonesia Raya dulu tuh ada lagunya. Saya lagi mencari-cari data yang saya pernah simpan itu. Kalau nenek-nenek kita yang berumur 90 tahun itu hafal lagu bahasa Arab Indonesia Raya. Ada yang punya filenya enggak? Ada. Indonesia Biladuna. Bagus bahasa Arab, Pak. Tapi kok tiba-tiba jadi bahasa Indonesia ya? Wah, luar biasa. Awal mulanya diproklamirkan dengan bahasa Arab. Masya Allah. Siapa yang punya filenya? Atau yang punya nenek ada nggak? Umurnya 90 tahun loh syaratnya. Kalau nenek yang baru umur 60 ya belum mengalami. Saya pernah nyimpan itu, cuman hilang nggak tahu kemana.
Saya pernah juga dialog dengan nenek-nenek di Karanganyar. Saya tanya, "Mbah, umurnya pinten?" Walaupun saya bahasa Jawanya ya kayak sudah bener banget, padahal salah. Tapi mbahnya nyaut. Dia cuma curiga, "Kamu bukan orang Jawa. Kok ngerti? Logatmu beda." Dan bahasanya juga beda. "Mbah, kenal orang Belanda dan Jepang?" "Loh, saya tuh bisa bahasa Jepang." Bisa bahasa Belanda." Wah, ini luar biasa. Karena setiap hari kita dengar bahasa Belanda. Dijajah berapa tahun? 300 loh. Wah, Masya Allah, sampai ngelotok bahasa. Lahir terdengar bahasa Belanda. Masya Allah. Kalau umurnya 90 tahun loh, pasti dia bisa. Nah, Ustadz Abu tuh umurnya 85 tahun. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, sebentar lagi Ustadz Abu akan bebas. Kalau menurut jatahnya itu sampai Januari. Di awal Januari itu sudah bebas tanpa syarat. Tapi hari ini sedang diajukan karena beliau sedang sakit biar dirawat di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan dan kemudahan untuk beliau. Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang, yang mana tadi ya? Di sini ya. Berada di sini telah banyak sekali dijalankan dan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin mengembalikan menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Jadi sampai Presiden Soekarno itu datang menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari minta solusi gimana? Ya solusinya perang, nggak ada lain. Sama penjajah tidak ada kalimat yang lain. Memutuskan, satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama pihak Belanda dan kaki tangannya. Nomor dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Saya ambil langsung dari websitenya NU ya, ini karena biar resmi. Ini orang dulu menuliskan sebuah surat fatwa resolusi jihad itu dengan sangat hati-hati, dengan sangat matang, sehingga sekali keluar kalimat itu langsung dikumandangkan. Kalau hari ini kumandangnya dengan azan ya. WA yang tersebar gimana? Kayak komat tapi hayya 'alal sholahnya diganti hayya 'alal jihad. Saya kasih tahu kalau di Ambon berbeda, Pak. Di Ambon itu bukan dengan hayya 'alal jihad, bukan. Di Ambon itu cukup diketok tiang listrik, tang berarti perang itu. Jadi kalau ada ketok tiang listrik berarti perang gitu. Jadi kalau kayak ada maling gitu. Kalau azan ini seperti Turki ketika mau dikudeta, Erdogan mau dikudeta oleh pengkhianat, itu seluruh masjid Turki itu memandangkan azan. Akhirnya para tentara yang membelot itu menjadi ketakutan. Apa hubungannya? Apa korelasi kalimat azan dengan tentara?
Sudah tahu belum rahasianya? Azan itu kalimat tauhid. Sedangkan tentara yang berkhianat itu adalah setan. Setan itu paling takut dengan kalimat azan. Maka kata Nabi dah, "Idza nudiya lis-shalah," apabila dipanggilkan dengan kalimat azan, fa inna syaitana yanfiru, maka setan akan terbirit-birit, berlari ketakutan, menghindari dari kalimat itu. Jadi kalau bisa antum adzan aja setiap hari, biar setan lari terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah lari setannya. Datang lagi, Allahu Akbar, Allah ya kecilek kamu, Allahu Akbar ya. Gitu. Kalimat takbir itu sangat membuat jiwa-jiwa yang penuh dengan setan itu ketakutan. Saya sudah buktikan dulu waktu di Waringin Rejo, dekat rumahnya Mas Bangun itu umat Islam bentrok dengan preman. Karena umat Islam tidak sebanding dengan preman, yang premannya ternyata banyak banget, umat Islam sedikit, maka umat Islam hanya takbir aja, Allahu Akbar. Ternyata malah menang. Mereka malah lari terbirit-birit dengan kalimat takbir. Kenapa? Kalau orang sudah takbir, orang itu berani mati. Loh, kalau kita Allahu Akbar lalu mati kan, man qala fi akhir kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Apa mau nggak kita? Pasti mau. Allahu Akbar, ketembak, ya surga sudah mati otomatis. Kan kalimat terakhirnya apa? Takbir. Nah, maka antum kalau perang takbir yang diutamakan. Allahu Akbar. Tembak, alhamdulillah lah. Alhamdulillah loh. Antum karena gak merasakan. Tanya orang yang sudah syahid. Loh, dalam hadis kan begitu kata Rasulullah. Gak ada orang yang udah mati pengen kembali lagi ke dunia. Illa syahid kata Rasulullah. Kecuali orang yang syahid. Kenapa wahai Rasulullah dia pengen kembali lagi ke dunia? Liyuqatil, untuk bertempur kembali dan merasakan kematiannya lagi. Kenapa? Karena kematian itu bagi dia nikmat sekali. Tembusan peluru ke sini itu nikmat sekali. Kayak melebihi nikmatnya malam pertama loh. Loh, antum karena belum pernah merasakan. Loh, Ustaz apa pernah merasakan? Ya kata orang yang syahid, sebelum ketembak gimana rasanya? Wah, nikmat. Setelah itu dia meninggal dunia. Wah, ini cerita nyata, saya bukan ngapusi. Nggak boleh Ustaz ngapusi. Saya mengalami banyak ikhwan-ikhwan yang syahid di depan saya. Karena ketika ditembak di sininya, berkesempatan untuk ngobrol sama kita. Ya hei, saya punya wasiat di kantong saya, di tas itu. Bagaimana rasa tembakan ini? Wallahi ini tidak pengaruh bagi saya. Saya merasakan nikmat, tidak ada yang berubah dalam saya. Cuma sebentar lagi saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ketembak masih bisa sholat, ketembak masih bisa nulis wasiat, masih bisa nulis. Ambil pulpen dulu, tak tulis wasiat untuk istri. Berarti kan tidak merasakan sakit. Wah, ada orang ketembak duduk. Saya tidak merasakan apa-apa, yang saya lihat aja bidadari di depan. Kita yang di belakangnya enggak ada bidadari. Masya Allah, ini luar biasa. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada ya. Jadi resolusi jihad ini nanti kita akan membahasnya di sini sebentar ya. Di sini ada yang wajib. Dulu ketika sudah dikumandangkan perang, tadi masalah adzan tadi ya. Kenapa sekarang dikumandangkan adzan? Nanti kalau terjadi cios, rame. Kalau kompak, semua masjid memandangkan adzan. Cuma nanti Anda didatengin jam 10 pagi kok adzan. Bener gak? Ada cerita nih, intermezzo sedikit ini. Ada pendakwah berdakwah di suatu kampung. Subuh di adzan gak ada yang sholat ini. Masya Allah, satu kampung gak ada yang sholat ini. Akhirnya dia punya inisiatif. Jam 9 di adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya satu kampung datang. Ngapain? Mau mukulin sang muadzin. Jam piro ini? Loh, tadi subuh saya panggil gak ada yang datang. Jam 9 saya panggil malah datang. Yang gila saya pas itu katanya. Oh iya.
Ternyata yang gila yang mana? Yang datang jam 9 lah. Kok dia datang dipanggil jam 9? Allahu Akbar. Nah, jadi adzan ini kalau di Turki itu memang adzan. Kalau di tempat-tempat lain dengan tiang listrik atau dengan kentongan. Itulah kenapa di semua masjid kuno, masjid desa itu ada apa namanya? Untuk apa itu fungsinya? Isyarat simbol kayak bahasa sekarang namanya bel, alarm, petanda ada bahaya, petanda ada sesuatu yang diperlukan. Ini luar biasa. Ini FPI hari ini, saya bukan anggota FPI, cuma saya kok kayak simpatik karena mereka membela Islam. Hari ini mereka sudah siap-siap, seluruh anggotanya wajib siaga 1 untuk melindungi imam besarnya. Ya kita wajib mendoakan karena sesama muslim. Ya. Jadi kalau tipsnya adzan, tiang listrik, bleduk itu terserah, itu model macam-macam. Kalau pakai model adzan saya lebih cenderung bagus. Tapi dengan kalimat adzan pakai mic, seluruhnya dikumandangkan. Kalau suasananya cios, suasananya genting. Karena preman, setan itu takut dengan kalimat adzan sesuai dengan informasi hadis Nabi tadi. Idza nudiya lis-shalah fa inna syaitana yanfiru. Ketika dipanggilkan untuk sholat adzan, maka syaitan itu akan terbirit-birit sejauh apa? Mata memandang. Artinya sampai tidak kedengaran kalimat takbir lagi. Jadi betul-betul takut. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kalau kalian berperang, fasbutu wadhkurullaha katsira. Tetap di tempat dan banyaklah berzikir kepada Allah. Jadi membuat kita menang itu bukan senjata dan persiapan kita. Yang membuat kita menang itu adalah takbirnya, zikir kita kepada Allah. Allahu Akbar menjadikan musuh itu menjadi kecil. Itu yang hari ini diterapkan di Afghanistan. Mula Muhammad Umar, yang hari ini Afghanistan menjadi negara yang diakui oleh semua negara, padahal itu dulunya teroris itu dalam kacamata Amerika lah. Sekarang Afghanistan, Taliban dalam hal ini itu sudah menjadi sebuah negara. Mujahid memimpin negara secara ilegal, secara legal. Diplomasinya jalan, perangnya jalan. Luar biasa. Afghanistan menjadi contoh untuk perjuangan di seluruh dunia. Dengan senjata oke, dengan diplomasi juga oke, mereka luar biasa. Jadi hadirin wal hadirat, insyaallah akan datang kita kapan lagi kita akan membahas isinya lagi. Karena ya kebetulan saya kan hanya pengganti. Ada yang berhalangan lagi pasti ngubungin saya lagi. Ustaz, dadakan juga itu. Alhamdulillah ya, selalu ready ya. Kalau nggak ready ya kosong. Ya insyaallah kita akan membahas nih Kima Gayo itu apa itu? Gak ada tahu lah. Fatwa Sekerai apa itu? Gak tahu toh. Nah ini kita akan bahas ini bersamaan dengan resolusi jihad. Nah nanti dengan 3 surat yang dilantunkan yang viral, wajib berjihad, syuhada, orang yang meninggal karena mempertahankan negara yang sebagai syuhada, dan hukuman mati bagi para pengkhianat. Itu yang akan datang kita akan bahas insyaallah dalam 5 hal ini. Ini panjang nih. Itu belum pertempuran yang maha dahsyatnya. Pertempuran berhari-hari, perang tanpa henti. Antum bayangkan kalau kerja tanpa henti sehari aja capek nggak? Capek. Ini berperang tanpa henti, berhari-hari, siang malam. Wah, temannya banyak meninggal, ngangkut teman meninggal lagi, ngangkut teman meninggal. Akhirnya yang diangkut juga meninggal. Yang meninggal 60.000 orang, antum bisa bayangkan itu. Tapi nanti ada khutbahnya, ada khutbah Hasyim Asy'arinya. Beliau mengatakan yang sangat dahsyat khutbahnya. Saya ambil dari teksnya. Ketika menang melawan penjajah Jepang, ini ada khutbahnya. Ini khutbah kemenangan beliau. Ya,
Ini suatu saat kita akan bedah. Kalau hari ini kita bedah adalah fatwanya, resolusi jihadnya. Insya Allah yang akan datang kita akan membedah kalimat terakhirnya, dan 5 hal ini penting menurut saya ketika di pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.